jagat maya diguncang oleh sebuah peristiwa yang mestinya biasa aja, yakni lomba cerdas cermat atau LCC. Tetapi tatkala ada yang tidak wajar, hal yang biasa itu kemudian jadi rame nggak kira-kira. Ketidakwajaran muncul ketika Dewan Juri menyalahkan jawaban yang benar. Celakanya, Dewan Juri malah nggak mau dengar, manakala peserta yang menjawab benar tersebut melakukan protes. Lebih celaka lagi, ketika MC dengan serta-merta mendukung apa kata Dewan Juri. Boom, bom respon tanpa diundang meledak di mana-mana. Media massa online, termasuk yang mainstream, seperti berlomba mengabarkannya. TV, YouTube, TikTok, Instagram, X, Facebook mendadak riuh. Boleh jadi masalah sebenarnya masih remang-remang, tapi tak sedikit yang menuding bahwa masalah utamanya terletak pada kuping Dewan Juri dan MC. Ketidakcermatan dalam mencerna jawaban yang diberikan disebut-sebut merupakan indikasinya. Ada apa dengan telinga Dewan Juri dan MC? Pentingnya kesehatan pendengaran. Agar situasi yang sama tak terjadi lagi, hendaknya penyelenggara acara menyediakan Dewan Juri dan MC yang benar-benar layak. Salah satunya dalam hal kesehatan pendengaran. Jangan sampai ada Dewan Juri serta MC yang telinganya bermasalah. Untuk itu, hendaknya penyelenggara tak segan melibatkan spesialis THT untuk memeriksanya. Upaya kedua, yakni dengan menyediakan cotton bud yang sangat berguna untuk membersihkan telinga. Dan yang ketiga, dengan mewajibkan Dewan Juri dan MC untuk menjalani diet anti budak. Setidaknya sejak penunjukan Dewan Juri dan MC untuk acara tersebut. Adapun yang dimaksud dengan diet anti budak, yakni suatu diet yang dapat menjaga seseorang dari gangguan pendengaran hingga terkadang manakala ditugaskan untuk melakukan sesuatu tak jarang malah justru merugikan orang lain. Diet anti budak. Diet anti budak mengadopsi pola makan harian yang dikombinasikan dengan anjuran untuk mengonsumsi makanan tertentu yang mengandung unsur gizi tertentu serta terbukti bisa merawat fungsi pendengaran. Beberapa zat gizi dan makanan yang dianjurkan untuk bisa hadir dalam diet anti budak yakni yang pertama yakni folat. Folat memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya adalah mendukung pembentukan dan pertumbuhan sel darah merah serta merawat fungsinya agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal mana bermakna unsur ini akan menjamin pasokan darah beroksigen yang konstan ke seluruh tubuh termasuk ke bagian telinga. Sebagian besar gangguan pendengaran bersifat sensori neural, artinya disebabkan oleh kerusakan pada sel-sel kecil seperti rambut yang disebut stereosilia. Sementara telinga mengumpulkan suara, tugas stereosilia adalah mengirimkan sinyal ini ke otak untuk diproses. Jika tubuh tidak menerima cukup folat, maka secara perlahan dapat menyebabkan kerusakan pada stereosilia, yang pada gilirannya dapat mengurangi informasi audio yang disampaikan otak. Studi telah mengungkapkan bahwa seringkali orang dengan gangguan pendengaran memiliki kadar folat yang lebih rendah dalam darah mereka. Kabar baiknya adalah dengan memprioritaskan makanan tertentu seperti brokoli, sayuran hijau berdaun, lalu asparagus, kacang-kacangan, buncis, dan telur dapat meningkatkan kadar folat yang bisa membantu melindungi stereosilia dan fungsi pendengaran. Nomor 2 yakni vitamin B12. Vitamin B12 juga akan membantu tubuh memproduksi sel darah merah, berperan dalam fungsi saraf serta dalam produksi DNA. Mirip dengan kadar folat yang rendah dalam tubuh, kekurangan vitamin B12 dapat membatasi aliran darah yang sehat ke telinga dan merusak stereosilia. Kadar vitamin B12 yang rendah juga dapat menyebabkan tinnitus alias telinga berdenging. Untuk mencukupkan vitamin B12 dalam tubuh, maka orang perlu menambahkan protein hewani rendah lemak seperti unggas, ikan, telur, atau produk susu. Dengan cara seperti ini, asupan vitamin B12 dapat tercukupkan dan pendengaran bisa terjaga kejernihannya.
Nomor 3 yakni vitamin A dan E. Salah satu fungsi vitamin A dan E yakni meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah infeksi dari bakteri yang dapat membahayakan telinga bagian dalam. Sebuah studi tahun 2011 menemukan bahwa peningkatan asupan vitamin A dikaitkan dengan penurunan risiko gangguan pendengaran sebesar 47%, dan vitamin E dikaitkan dengan penurunan risiko gangguan pendengaran sebesar 14%. Guna mendapatkan cukup vitamin A, konsumsilah hati sapi, ubi jalar, kale, bayam, dan telur. Sementara untuk meningkatkan asupan vitamin E, konsumsilah labu, alpukat, dan almond. Unsur lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan yakni asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 merupakan bagian integral dari membran sel di seluruh tubuh. Asam lemak ini menjadi titik awal pembentukan hormon yang mengatur pembekuan darah, kontraksi dan relaksasi dinding arteri, serta peradangan. Hal mana dapat meningkatkan kesehatan otak, kesehatan jantung, dan banyak lagi termasuk kesehatan telinga dong. Sebuah studi tahun 2010 menemukan bahwa orang yang mengonsumsi makanan tinggi asam lemak omega 3 memiliki kemungkinan 42% lebih kecil untuk menderita gangguan pendengaran terkait usia. Dan apabila Anda ingin mengetahui sejumlah makanan yang kaya dengan asam lemak omega 3, silakan Anda melihat atau menyimak konten yang berjudul ikan anti stres yang ada di channel ini. Selain omega 3 dan beberapa vitamin yang tadi telah disebut, jangan dilupakan pula bahwa orang perlu beberapa mineral penting bagi kesehatan pendengaran. Di antaranya adalah magnesium, yang bila dikonsumsi bersama vitamin C telah terbukti dapat melawan radikal bebas dan melindungi telinga bagian dalam dari efek suara keras. Untuk mencukupkan unsur ini, seorang yang menjalani diet anti budak perlu mengonsumsi brokoli, bayam, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan produk susu. Mineral kedua yang terbilang penting adalah kalium. Tugas dari mineral ini yakni mengonversi suara menjadi sinyal yang dapat diinterpretasi oleh otak. Dan yang terakhir adalah zinc. Kandungan ini bermanfaat untuk penyembuhan sel yang mengalami kerusakan akibat infeksi. Jadi, begitu saja. Anda mengonsumsi makanan seperti biasa, jangan lupa untuk memperhatikan zat-zat gizi yang telah disebutkan serta sumber-sumbernya.